baik anak-anakku sekalian, ya. Ini ada kompetensi dasar untuk materi pada kesempatan kali ini, ya. Kompetensi dasarnya adalah menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan, ya. Adapun untuk tujuannya, ya, yang pertama adalah kalian diharapkan dapat menyusun kerangka teks cerita sejarah, dan yang kedua mengembangkan kerangka menjadi teks cerita sejarah. Ya, cermati baik-baik, ya. Ini materi yang akan kalian pelajari. Baik, ini ada motivasi untuk kalian, ya, yang berkaitan dengan menulis. Jadi, untuk menulis kita hanya butuh kemauan dan kesungguhan. Kemauan meningkatkan kemampuan, bakat tak lain adalah kesabaran dan ketekunan yang lama. Ini Bapak kutip dari Profesor Dr. Haji Muhammad Sirzin, MAG. Ya. Teks sejarah pribadi. Ya. Apa itu teks sejarah pribadi? Teks yang berisi atau menjelaskan peristiwa atau kejadian fakta dari kecil hingga sekarang. Nah, ini dinamakan teks sejarah pribadi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini perbedaan teks sejarah pribadi dengan biografi. Apa perbedaannya? Ya. Nah, biografi itu ditulis oleh orang yang lain. Biografi itu ditulis oleh orang lain, ya, yang biasanya pada saat yang bersangkutan telah tiada. Ya, mohon maaf, aku ulangi. Biografi ditulis oleh orang lain yang biasanya pada saat yang bersangkutan telah tiada. Ya. Lalu apa bedanya ya dengan pengalaman? Nah, kita lihat nih. Ini masih yang tadi juga sambungannya, ya. Sedangkan teks sejarah pribadi ditulis oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Nah, siapa lagi kalau bukan kita, ya, kita sendiri untuk menulis teks cerita sejarah pribadi. Nah, satu lagi ini tadi Bapak katakan pengalaman, ya. Nah, kalau untuk pengalaman, ya, itu adalah menceritakan satu kejadian saja. Ya, kalau pengalaman jadi hanya menceritakan satu kejadian saja. Sedangkan teks pribadi hampir semua yang terjadi diceritakan. Nah, ini perbedaan teks sejarah pribadi, ya, dengan pengalaman. Ya, tentu kita semua punya pengalaman, ya. Baik. Sekarang, nah, ketika kalian akan menulis teks sejarah pribadi, yang harus kalian perhatikan tentu adalah struktur isi teks cerita sejarah. Struktur isinya, ya, struktur isi teks cerita sejarahnya. Ya, nah, lihat. Nah, ini ada judul, kemudian ada pendahuluan atau orientasi, ya, rekaman peristiwa atau rangkaian peristiwa, lalu penutup dan reorientasi. Ya, ini harus kalian pahami dengan baik struktur seperti ini. Nah, ini ada contoh kerangka dan pengembangannya dalam menulis teks sejarah pribadi. Kita lihat kerangkanya, ya. Temanya sejarah pribadi, strukturnya gagasan pokok dan gagasan penjelas. Lihat, dimulai dari orientasi, paragraf pertama. Gagasan pokoknya perkenalan diri. Kemudian gagasan penjelasnya nama, saudara, umur, dan sekolah. Ini paragraf 1, orientasi, ya. Dilanjutkan dengan rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini karena banyak, ya, kita bisa mulai dari paragraf kedua. Gagasan pokoknya, pertama kali aku masuk sekolah. Kemudian gagasan penjelasnya, aku sangat pemalu, sangat benci dengan seragam sekolah. Ini paragraf kedua. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya, pertama kali aku masuk sekolah dasar. Kemudian gagasan penjelasnya, aku sangat menyukai olahraga, mendapat banyak teman baru. Ya. Kemudian paragraf keempat, lihat. Gagasan pokoknya saat aku menginjak kelas 4 SD. Gagasan penjelasnya, aku mendapat motivasi untuk belajar. Di paragraf kelima, lihat, ini gagasan pokoknya saat aku kelas 6 SD. Gagasan penjelasnya, memutuskan untuk ke SMP yang akan kutuju. Takut tidak diterima di SMP. Ya, untuk paragraf ke-6, gagasan pokoknya, pertama kali aku masuk SMP. Kemudian gagasan penjelasnya,
Suasananya berbeda dengan SD. Aku mengikuti MOS. Nah, ini ya paragraf ke-6. Paragraf ke-7, gagasan pokoknya saat aku bersekolah di SMP, dan gagasan penjelasnya untuk pertama kalinya mendapatkan peringkat. Nah, ini adalah rangkaian peristiwa ya, mulai dari paragraf kedua sampai dengan paragraf ke-7 ya. Nah, ini orientasi dan rangkaian peristiwa. Ini ada lanjutan komplikasi. Ya, komplikasi ini di paragraf ke-8 boleh ditambahkan. Gagasan pokoknya pertama kali aku masuk SMA ya, dan gagasan penjelasnya di SMA lebih disiplin dan peraturannya lebih ketat daripada SD dan SMP. Aku sangat menyukai hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Untuk pertama kalinya mendapat peringkat 1 dan sering kena hukum. Nah, ini bunyi paragraf ke-8 nantinya ya. Lalu diakhiri dengan yang namanya resolusi. Resolusi ini ada di paragraf 9 ya. Perhatikan gagasan pokoknya ya, selama aku SD, SMP, dan sekarang SMA. Gagasan penjelasnya mendapat banyak kenangan, pengalaman, dan pengetahuan ya. Nah, ini baru yang dinamakan dengan kerangkanya ya. Lalu lihat pengembangannya seperti apa. Nah, pengembangannya seperti ini. Ini contoh pengembangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena tadi kita sudah buatkan 9 paragraf pada kerangka karangannya ya, atau kerangka teks cerita sejarahnya ya, maka pada pengembangannya pun kalian harus bisa mengembangkannya menjadi 9 ya, menjadi 9 kerangka ya, 9 paragraf seperti ini ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kalian buat seperti ini ya, teks sejarah pribadi ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada tugas individu ya. Silahkan kalian kerjakan tugas individu ini. Kita lihat yang pertama, daftarlah topik yang berkaitan dengan perjalanan hidupmu ya. Lalu yang kedua, susunlah topik-topik secara runtut ke dalam struktur cerita sejarah seperti tadi ya, kerangkanya ya. Nah, yang ketiga, susunlah atau kembangkanlah kerangka itu menjadi sebuah karangan cerita sejarah dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang benar. Ya, ini silahkan nanti dikerjakan ya tugas individunya. Kemudian ya, nanti kalian bergabung di classroom ya, bergabung di classroom silahkan dengan kode ini O ya, ini O J 0 J 1 Ki. Ya, ini kode untuk classroom ya, bahasa Indonesia. Silakan untuk kelas 12 ya. Nah, di sana nanti kalian bisa unduh materi, kemudian ada LKPD juga atau lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian unduh dan kerjakan ya, masing-masing nanti dikumpulkan ya. Baik, itu saja ya. Terima kasih.